Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang kita tahu bahwa istighfar adalah salah satu kalimat yang paling Allah cintai dari hambanya. Tidak ada kalimat yang lebih Allah cintai dari seorang hamba setelah kalimat la ilaha illallah daripada kalimat meminta ampun atau kalimat istighfar. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan banyak sekali kebaikan-kebaikan dan rahmatnya untuk siapapun dari hambanya yang mengatakan kalimat istighfar. Salah satu dari sekian banyak kebaikan itu adalah ketika seorang hamba mengatakan kalimat istighfar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung jatuh hati dan mencintai hamba tersebut. Begitu pemurahnya Allah kepada kita. Ketika kita banyak dosa, bertahun-tahun bermaksiat kepada Allah, bertahun-tahun meninggalkan sholat, mengabaikan panggilan Allah, bertahun-tahun jauh dari Allah, tetapi ketika sekali saja kita mengatakan kalimat istighfar dengan tulus dari hati, maka langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jatuh cinta kepada kita. Ini sebagai bukti bahwa kalimat istighfar adalah kalimat yang paling berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita tahu dari hadis yang sering dibahas saat Nabi SAW menyampaikan sebuah analogi seperti apa senangnya Allah kepada kalimat istighfar dan taubat dari hambanya, yaitu tentang seorang laki-laki yang sedang melakukan perjalanan mengendarai onta. Tiba-tiba di tengah padang pasir, laki-laki ini saat sedang istirahat, dia kehilangan onta dan juga bekal-bekalnya. Sehingga setelah seharian dia mencari onta tersebut di padang pasir, dia pun hampir berputus asa karena dia tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Dia tertidur karena lelah. Saat dia bangun, tiba-tiba dia melihat ontanya beserta dengan bekal-bekalnya ada di sisinya. Saking senangnya hati laki-laki tadi, maka dia berteriak sambil melihat ke langit dan mengatakan, "Ya Allah, Engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu." Dia salah menyebut kalimat tersebut saking senangnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih senang daripada laki-laki itu terhadap istighfar atau taubat hambanya. Ini adalah sebuah ilustrasi dari Nabi SAW tentang betapa senangnya Allah kepada kita ketika kita mengucapkan kalimat istighfar atau kalimat taubat. Maka yuk kita belajar bentuk-bentuk kalimat istighfar yang pernah dibaca oleh para anbiya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka dan langsung mencintai mereka dengan cinta yang besar. Yang pertama adalah kalimat istighfar yang dibaca oleh Nabi Adam setelah Nabi Adam melakukan dosa dengan memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke dunia karena dosa beliau itu, maka Nabi Adam meminta ampun kepada Allah dengan membaca kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabbana, Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika Engkau tidak mengampuni dosa kami dan menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami pasti akan menjadi orang-orang yang merugi. Surat Al-A'raf ayat 23. Ini adalah doa istighfar yang dibaca oleh Nabi Adam ketika beliau turun ke dunia. Sehingga setelah Allah mendengar doa ini dibaca berulang kali oleh Nabi Adam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa Adam dan menyayangi Adam, menjadikannya termasuk di antara hamba-hambanya yang mulia. Apa yang terkandung di dalam doa istighfarnya Nabi Adam ini? Yang pertama, di dalam doa istighfar ini kita melihat kalimat penyesalan yang luar biasa. Rabbana zalamna anfusana, Ya Rabbana, kami telah menzolimi diri kami sendiri.
Ini adalah kalimat penyesalan. Sehingga para ulama mengatakan at-taubatu hiyan nadam wan nadamu huwat taubah. Taubat itu intinya adalah penyesalan, dan penyesalan itu adalah ciri orang yang bertaubat. Sehingga di dalam kalimat istighfar yang dibaca oleh Nabi Adam ini kita belajar tentang betapa dalamnya penyesalan Nabi Adam terhadap dosa yang beliau lakukan. Maka siapapun yang ingin membaca doa ini untuk istighfarnya, meminta ampun kepada Allah, sertakanlah di dalam hati kita an-nadam, penyesalan yang dalam. Sehingga semakin dalam penyesalan kita terhadap dosa yang pernah kita lakukan, maka semakin besar rasa sayang Allah kepada kita dan semakin cepat datangnya ampunan Allah untuk kita. Rabbana zalamna anfusana. Yang kedua yang terkandung di dalam doa ini adalah kalimat memohon kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan yang besar. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau tidak mengampuni kami dan menyayangi kami, pasti kami termasuk orang yang rugi. Di sini Nabi Adam memohon kepada Allah akan kasih sayang Allah karena Nabi Adam takut termasuk di antara hamba-hamba Allah yang merugi seperti syaitan, seperti iblis. Sehingga dengan pengharapan yang begitu besar kepada Allah agar Allah mengampuni dan menyayangi beliau, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni dan menyayangi Nabi Adam alaihissalam. Jadi di sini ada an-nadamu war-raja, ada penyesalan dan harapan yang begitu luar biasa. Maka yuk kita jadikan istighfar Nabi Adam sebagai kalimat-kalimat taubat yang kita baca ketika kita ingin meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah yang terkenal doa istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Yunus meninggalkan suatu kaum yang zalim untuk mencari kaum yang lain dalam berdakwah, ternyata Allah tidak ridho dengan keputusan Nabi Yunus, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Nabi Yunus dengan ditenggelamkan dan dimakan oleh hut, ikan paus. Di dalam perut ikan itulah Nabi Yunus menyesali dosanya, kemudian meminta ampun kepada Allah dengan kalimat, La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Nabi Yunus membaca kalimat ini berulang kali di dalam perut ikan dengan suara lirih, tetapi hatinya penuh dengan pengharapan, penuh dengan penyesalan. Sehingga dengan penyesalan dan harapan yang luar biasa itu, walaupun doa Nabi Yunus itu terdengar lirih, tetapi doa ini begitu luar biasa sehingga mengguncang arasy Allah. Malaikat-malaikat yang ada di arasy bertanya kepada Allah, Ya Rabbana, Ya Allah, suara siapakah yang begitu sedih dan lirih ini sehingga membuat kami merasa kasihan kepadanya? Kata Allah, itu suara hambaku Yunus yang meminta ampun kepadaku. Maka kemudian malaikat-malaikat di langit memohon kepada Allah, Ya Allah, kasihanilah dia, ampunkanlah dosanya. Sehingga Allah kemudian mengatakan, aku telah mengampuni dosa-dosa hambaku itu. Maka setelah Allah mengampuni dosa Nabi Yunus, Allah pun menyelamatkan Nabi Yunus dengan mengeluarkannya dari perut ikan, dan kemudian Allah memberikan rahmat kebaikan berupa umat-umat yang banyak kepada Nabi Yunus. Ini juga doa istighfar yang sangat ajaib, saking ajaibnya sampai menggetarkan arasy Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya sederhana, ada di dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Mudah dihafal, bahkan sebagian besar dari kita mungkin hafal. La ilaha illa anta subhanak, inni kuntu minaz zalimin. Tetapi kalimat yang singkat ini mampu menggetarkan langit. Kenapa? Karena dibaca dengan hati yang penuh penyesalan dan pengharapan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah doa istighfar
yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana beliau adalah Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi, maka semua ajarannya adalah ajaran yang terbaik di antara ajaran-ajaran baiknya para nabi. Semua teladan akhlaknya adalah akhlak yang paling istimewa di antara akhlak-akhlak baiknya para nabi, termasuk kalimat istighfar. Jika kita tadi membaca kalimat istighfar yang baik dari Nabi Adam, kalimat istighfar yang dahsyat dari Nabi Yunus, maka sekarang kita coba dengarkan kalimat Sayyidul Istighfar, pemimpinnya istighfar yang diajarkan oleh Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka seandainya doa Nabi Adam itu membuat Allah langsung jatuh cinta dan kasihan kepada Nabi Adam, seandainya istighfar Nabi Yunus yang begitu dahsyat menggetarkan arasy dan langit, maka bagaimana dengan doa istighfar Sayyidul Istighfar yang diajarkan Nabi, lebih dahsyat dari semua istighfar-istighfar yang pernah dibaca oleh para anbiya. Maka hafalah doa ini. Apa doanya? Nabi SAW bersabda, sesungguhnya istighfar yang paling baik adalah seorang hamba yang mengucapkan kalimat Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi, duhai Allah, engkau adalah Rabbku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang patut disembah selain engkau. Khalaqtani wa ana abduk, engkau yang telah menciptakanku dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, aku menepati perjanjian denganmu dan janjimu sesuai dengan kemampuanku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari buruknya perbuatanku. Abu'u laka bi ni'matika alayya, dan aku mengakui nikmatmu kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui akan dosaku. Faghfirli, maka ampunkanlah dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa yang besar kecuali engkau ya Allah. Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang mengucapkan doa ini di waktu siang dengan penuh keyakinan, lalu dia meninggal pada hari itu sebelum waktu sore, maka dia termasuk penghuni surga. Barang siapa yang membaca doa ini di waktu malam penuh dengan keyakinan, lalu dia meninggal sebelum waktu fajar, maka dia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari. Ini yang diajarkan Nabi kepada kita tentang Sayyidul Istighfar, pemimpinnya istighfar, istighfar yang paling luar biasa. Lebih dahsyat daripada istighfarnya Nabi Adam dan Nabi Yunus, walaupun semuanya adalah kalimat-kalimat yang baik. Maka siapa yang membaca doa ini di waktu siang, karena dia menyesali dosa-dosanya, jika dia wafat waktu siang itu, maka dia termasuk ahli surga. Jika dia membaca doa ini di waktu malam karena menyesali dosa-dosanya, maka jika dia meninggal di malam itu, dia termasuk ahli surga. Teman-teman sekalian, apa yang terkandung di dalam doa istighfar ini, sehingga begitu istimewanya kalimat ini sampai dijuluki dengan Sayyidul Istighfar. Istilah Sayyidul Istighfar bukan istilah dari ulama, tetapi Nabi sendiri yang menamakannya dengan nama Sayyidul Istighfar. Apa yang terkandung di dalamnya? Pertama, di dalamnya terkandung kalimat uluhiyah dan rububiyah. Ada kalimat tauhid di dalamnya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Di situ ada kalimat tauhid, pengakuan, iktiraf seorang hamba tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kalimat yang paling baik yang Allah suka dari kita. Kemudian di situ juga ada pengakuan bahwa kita adalah hamba Allah, kita adalah ciptaan Allah, Allah yang menciptakan kita, menghidupkan kita, dan mematikan kita. Sehingga di situ ada semacam kalimat pasrah, penyerahan diri, Islam, dan itu juga kalimat yang sangat baik.
Kalimat-kalimat pembuka istighfar ini adalah kalimat tauhid, dan tidak ada yang lebih baik daripada kalimat tauhid yang diucapkan oleh seorang hamba. Yang kedua, di dalam doa istighfar ini ada janji dari seorang hamba kepada Rabb-nya. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku tetap dalam perjanjianmu ya Allah, beriman kepadamu ya Allah, melaksanakan ketaatan kepadamu ya Allah, melaksanakan perintah-perintahmu semampuku ya Allah. Ini adalah janji. Jika kita berjanji kepada Allah dengan hati yang tulus, kita berazam, berniat, bertekad bahwa setelah ini kita akan lebih baik, setelah ini kita akan menjalankan perintah Allah semampu kita, maka itu adalah kalimat yang paling istimewa dari hamba. Tetapi kita nggak bisa membohongi Allah. Allah alimun bidzatis sudur. Allah tahu isi hati hambanya. Makanya kata Nabi tadi, siapa yang membaca kalimat ini dengan sungguh-sungguh, artinya dengan jujur, dengan tulus, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaminkan untuknya surga. Selanjutnya adalah kalimat syukur. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Aku mengakui akan besarnya nikmatmu kepadaku ya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kepadaku, pasti aku akan tambahkan nikmatku untuk kalian. Ada kalimat syukur yang luar biasa di dalam Sayyidul Istighfar ini. Lalu setelah kalimat syukur, ada kalimat pengakuan akan dosa diri kita. Wa abu ubi dzambi, dan aku mengakui kesalahan-kesalahanku. Banyak orang yang gak merasa berdosa di hadapan Allah, merasa dirinya baik-baik saja, bahkan merasa dirinya suci. Itu adalah kesombongan yang Allah tidak suka dari seorang hamba. Ketika dia nggak berhijab, dia nggak merasa bersalah. Dia makan harta orang lain, riba, harta anak yatim, harta waris secara tidak adil, dia nggak merasa bersalah. Ketika dia menceritakan aib orang lain, menggibah, dia nggak merasa bersalah. Itulah sombong. Abu ubi dzambi, aku mengakui kesalahanku ya Allah. Allah suka jika kita iktiraf, mengakui kesalahan diri kita. Maka setelah semua kalimat-kalimat yang istimewa ini ditutup dengan permohonan ampun dari hamba kepada Rabb-nya. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka ya Allah, ampunkanlah dosaku. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Itulah kandungan dari kalimat Sayyidul Istighfar yang kata Nabi, siapa yang membacanya di siang atau malam hari, Allah pasti akan menjadikan dia termasuk ahli surga. Semoga dengan 3 kalimat-kalimat istimewa tentang istighfar ini, kita udah punya konten baru secara daily untuk membasahi lisan kita dengan kalimat-kalimat yang mulia. Sehingga setiap hari Allah jatuh cinta kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah menjaminkan untuk kita surga. Barakallahu.